Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah manajemen proyek pertemuan ke-7 ya. Semoga kita masih bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan hingga akhir bulan Ramadan. Amin. Selamat pagi ya. Semangat. Hari ini kita akan mempelajari mengenai Gantt chart. Gantt chart biasanya adalah grafik yang digunakan untuk penjadwalan kerja yang ada di penjadwalan tugas yang ada di proyek manajemen proyek. Jadi Gantt chart itu sejenis grafik batang ya, bar chart, digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas pada proyek, juga jadwal dan waktu pelaksanaan, seperti waktu mulai tugas, batas waktu yang harus diselesaikan dengan tugas yang bersangkutan. Juga orang atau departemen yang ditugaskan menyelesaikan tugas dalam proyek juga harus dituliskan, biasanya juga harus dituliskan di dalam Gantt chart. Beberapa sebutan untuk grafik Gantt chart ini adalah milestone chart, project bar chart, dan juga activity chart. Gantt chart ini dikembangkan oleh Henry Lawrence Grant pada tahun 1910. Dasarnya ini adalah gambaran atas perencanaan, penjadwalan, dan pemantauan atau monitoring kemajuan kegiatan atau aktivitas yang dilakukan pada suatu proyek. Gantt chart ini adalah alat yang sangat bermanfaat ya untuk penjadwalan, memantau kegiatan, mengkomunikasikan kegiatan yang dilaksanakan yang ada dalam sebuah proyek. Di dalam Gantt chart juga ada urutan kegiatan yang terjadi dalam proyek ya, atau tugas yang harus dilakukan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan dari awal. Langkah-langkah untuk membuat Gantt chart ya. Pertama adalah mengidentifikasi tugas. Mengidentifikasi tugas berarti intinya adalah kita harus tahu ya, tugas yang misalkan judul tugasnya seperti misalkan tugasnya adalah A. Dalam tugas itu A itu kita harus tahu apa saja yang harus dilakukan ya, seperti itu, atau urutan kerja yang dilakukan dan judul tugas yang ada. Jadi tugas-tugas yang harus dilakukan apa saja dari tugas tersebut kita harus tahu ya. Itu inti dari identifikasi tugas. Kemudian langkah-langkah membuat Gantt chart yang kedua adalah menggambar sumbu horizontal. Sumbu horizontal biasanya untuk waktu pelaksanaannya ya, bisa diletakkan di atas atau di bawah halaman dari grafik Gantt chart. Tandai dengan skala waktu yang sesuai, bisa dalam hari maupun mingguan maupun bulanan ya. Untuk waktu periodenya bisa harian, mingguan, atau bulanan yang digunakan di dalam grafik Gantt chart. Yang ketiga adalah langkah yang ketiga dalam membuat grafik Gantt chart adalah menuliskan tugas atau bagian dari pekerjaan dari proyek tersebut. Untuk menuliskan tugas ini harus berurutan ya, maksudnya berurutan mana dulu yang dikerjakan, kemudian tugas yang dikerjakan kedua, tugas yang dikerjakan ketiga. Itu harus berurutan digambarkan secara berurutan juga di grafik Gantt chart ini ya, digambarkan secara berurutan sampai tugas yang terakhir ya, atau tugas yang berakhir. Jadi grafik Gantt chart ini berguna untuk menjelaskan atau presentasi kepada manajemen perusahaan ya, atau direktur perusahaan. Dari grafik Gantt chart ini nanti seorang direktur atau manajemen perusahaan jadi paham ya, waktu yang dibutuhkan dalam membuat proyek tersebut ya, waktu dibutuhkan dan kapan berakhirnya dan apa saja yang dikerjakan. Juga di dalam grafik Gantt chart ada itu ya, gambar Intan Diamond pada tanggalnya.
Ya, gambar tepi kotak juga jangan diisi. Nah, jika ada kotak yang putih, kotak putih tidak ada isinya, nah itu berarti sudah berakhirnya tugas yang dilakukan ya. Nah, ya, langkah membuat grafik gencet yang keempat adalah melakukan pemeriksaan kembali. Nah, ini ya, dalam tugasnya sebelumnya mungkin tugas-tugas yang dilakukan sudah selesai semua. Nah, dalam langkah yang keempat ini kita lakukan pemeriksaan kembali ya. Kita tes lagi apakah ada tugas yang terlewat atau tidak ya, yang sudah digambarkan di dalam grafik gencet. Ya, jadi jangan sampai ada tugas yang terlewat yang tidak digambarkan di dalam grafik gencet ya. Nah, itu bahaya sekali ya. Jadi, jika grafik gencet ini digunakan untuk melaksanakan proyek, kemudian ada tugas yang terlewat, nah itu halnya bahaya sekali ya. Karena grafik gencet itu kadang-kadang jika sudah jadi, grafiknya digunakan sebagai panduan orang-orang yang melaksanakan tugas yang ada di dalam proyek. Jadi jangan sampai ada yang terlewat, atau jangan sampai ada tugas yang itu ya urutannya salah. Nah, itu bahaya sekali ya. Ya, jika ada gambar intan diamond pada itu, bahwa tugas sudah selesaikan ya. Jika ada tugas yang masih berlangsung, biasanya digambarkan kotak pada grafik batang tersebut dengan warna. Ya, letakkan tanda vertikal untuk menunjukkan sejauh mana proyek ini sedang berlangsung. Nah, ini adalah tanda-tanda yang ada di dalam grafik gencet ya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah contoh grafik gencet dalam membuat produksi model baru ya. Dimulai dari persiapan dokumen, pembelian bahan baku, pembelian alat dan mesin produksi, pengrekrutan tenaga kerja baru, pelatihan tenaga kerja, persiapan tempat produksi, praproduksi 50 unit, evaluasi hasil produksi, presentasikan hasil produksi ke manajemen, dan terakhir adalah produksi massal. Nah, itu ya. Dari panah yang kuning itu menandakan tugas yang dilakukan sudah selesai ya. Ya, tinggal evaluasi ya. Nah, itu. Nah, jadi yang gambar diamond itu adalah ya, gambar diamond itu tanda bahwa kita presentasi ke pihak manajer perusahaan ya, atau ke direktur perusahaan yang tanda gambar diamond. Kalau yang kotak yang putih berarti sudah selesai ya. Yang panah kuning itu proyek tugasnya sudah selesai, tinggal evaluasi dan tugas selanjutnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira manfaatnya apa saja sih dari grafik gencet ini? Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi dan keselarasan tim. Nah, jadi grafik gencet itu sudah terbukti ya dari beberapa proyek yang dilakukan, grafik gencetnya digunakan ya sebagai alat untuk komunikasi antar tim ya. Jadi semua tim itu memegang gambar grafik gencet. Setiap manajer itu menggunakan bagan ini untuk mengetahui siapa aja yang harus menyelesaikan tugas ya. Ya, misalkan tugas membuat bagian lambung yang dikerjakan oleh tim A, nah itu bisa dilihat di grafik gencet. Ya, jadi berguna juga untuk pengawasan. Terus manfaat yang kedua adalah menghindari penggunaan sumber daya yang berlebihan. Ya, jadi dengan digunakannya grafik gencet, jadi kita bisa tahu tugas yang dilakukan ini dilakukan oleh bagian mana saja atau dilakukan oleh siapa saja ya. Nah, itu. Jadi dengan melihat grafik gencet. Nah, jadi dengan seperti itu maka proyek ini bisa diselesaikan dengan biaya atau budget dan waktu deadline yang sudah ditentukan ya. Nah, jadi biaya atau budgetnya tidak melebar jauh dari yang sudah ditentukan di awal ya, dari adanya grafik gencet ini. Yang ketiga adalah mengukur kemajuan proyek ya, salah satu manfaat dari grafik gencet ini. Ya, jadi
jika ada suatu proyek sudah menggunakan grafik gencet tapi ternyata telah mundur dari jadwal deadline yang sudah ditentukan, nah itu bisa sebagai panduan atau koreksi untuk proyek yang berikutnya ya. Kira-kira strategi atau tugas apa di dalam proyek yang harus dibenahi ya, untuk proyek yang hampir serupa ya. Itu bisa sebagai untuk koreksi untuk proyek yang berikutnya. Kemudian manfaat grafik gencet yang keempat adalah manajemen waktu yang lebih baik. Ya, dengan adanya grafik gencet, jadi membuat suatu jadwal dan juga bisa melakukan tugas yang sudah ditentukan waktunya ya. Jadi Anda harus tepat waktu dalam mengerjakan suatu tugas dengan melihat grafik gencet yang sudah diberikan ya. Jadi misalkan suatu tugas harus diselesaikan dalam waktu 2 bulan, maka harus selesaikan dalam waktu 2 bulan ya. Jika telat, maka bisa menunda untuk tugas yang berikutnya ya, dengan melihat grafik gencetnya. Terus manfaat utama dari grafik gencet yang kelima adalah menciptakan rasa tanggung jawab. Kenapa bisa menciptakan rasa tanggung jawab? Karena setiap pegawai atau petugas itu dikejar oleh target yang ditentukan oleh grafik gencet ya. Jadi jika tugas atau tanggung jawabnya tidak sesuai waktunya, maka tanggung jawab dari seseorang itu ya berarti nilainya kurang. Tapi jika seseorang atau sebuah bagian bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu, berarti rasa tanggung jawabnya nilainya baik ya. Nah itu, jadi jika nilai tanggung jawabnya nilainya bagus, maka mungkin dari perusahaan bisa memberikan penghargaan ya, untuk meningkatkan kinerjanya dalam proyek yang berikutnya. Nah, mungkin hanya itu aja penjelasan mengenai grafik gencet. Ini adalah ada kuis ya. Silahkan Anda buat gambar grafik gencet dalam pembuatan skripsi Anda ya. Coba Anda buat ya, sesuai dengan contoh yang ada di atas ya. Dikumpulkan lewat email ya, email yang biasanya ya, itu mjproyek45@gmail.com. Mungkin dari penjelasan saya cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan langsung ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, semoga sehat selalu sampai akhir bulan Ramadan, amin ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.